Pernah nggak kamu ngerasa semua sudah berjalan baik, kamu udah berjuang, dan akhirnya mulai merasa bahagia? Tapi entah kenapa, selalu ada aja energi aneh yang bikin kamu waspada. Seolah-olah ada seseorang yang nggak suka lihat kamu senyum. Dukun pun udah tahu siapa namanya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema ternyata orang ini tidak rela kamu bahagia. Dukun sudah tahu namanya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari Ten of Cups, yang merupakan kartu yang merepresentasikan kebahagiaan, keharmonisan, dan kebersamaan yang lengkap di dalam kehidupan seseorang. Kartu ini bisa berarti adanya keluarga yang bahagia, hubungan cinta yang solid, atau bahkan sekadar rasa syukur yang mendalam atas kehidupan yang perlahan-lahan mulai membaik setelah melewati masa-masa sulit yang penuh tantangan. Dan disinilah awal dari masalahnya terletak. Kamu sudah melalui fase sulit, kamu sudah berproses dengan luka-luka lama, dan kamu sudah tidak lagi bergantung pada siapapun untuk membuatmu bahagia. Kamu telah belajar untuk mencintai diri sendiri, yang memungkinkanmu untuk menemukan kebahagiaan dari dalam dirimu. Dan inilah yang akhirnya membuat orang tertentu merasa terancam oleh perubahan positif dalam dirimu. Kartu berikutnya, The Magician, memperkuat pesan bahwa kamu adalah pribadi yang penuh potensi, bakat tersimpan, dan kapasitas untuk mewujudkan impian-impian yang kamu inginkan. Kamu tahu cara mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kekecewaan menjadi pembelajaran berharga, dan kehilangan menjadi titik balik yang membawa transformasi signifikan dalam hidupmu. Kamu bukan orang biasa yang hanya menunggu keberuntungan datang. Kamu punya daya cipta, niat yang kuat, dan kemampuan untuk membuat hal-hal besar dalam hidupmu menjadi nyata. Kamu memiliki semacam aura menarik yang membuat orang lain bertanya-tanya, kok bisa sih dia bangkit lagi, padahal udah sempat jatuh sedalam itu? Ketika kamu menggunakan semua elemen yang ada dalam hidupmu untuk menciptakan kembali versi terbaik dari dirimu, saat itulah kamu menjadi magnet bagi keberhasilan yang terus-menerus mengalir ke dalam hidupmu. Dan sayangnya, juga bagi kecemburuan dari orang-orang di sekitarmu. Selanjutnya, kita melihat King of Pentacles, yang hadir sebagai simbol stabilitas dan kematangan. Kartu ini bicara tentang seseorang yang tidak hanya dewasa secara finansial, tetapi juga tahu cara menciptakan kenyamanan dalam hidupnya dan orang-orang terdekatnya. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam fase di mana kamu mulai menemukan kestabilan ekonomi yang stabil, pekerjaan yang menjanjikan, atau bahkan bisnis yang berkembang pesat. Bahkan kalaupun semua pencapaian ini belum terlihat jelas di permukaan, aura kamu memancarkan energi positif yang menandakan bahwa kamu adalah seseorang yang menuju kemapanan secara keseluruhan. Ini terlihat oleh orang-orang di sekitarmu. Salah satu dari mereka yang menjadi fokus pembicaraan kita hari ini merasa bahwa kamu sudah terlalu jauh melampaui mereka dalam hal pencapaian. Dulu mungkin kamu berada di bawah mereka, bergantung pada perhatian mereka, atau mencari pengakuan dari mereka. Namun sekarang, kamu berdiri sendiri dengan kekuatanmu dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang pernah merasa lebih unggul daripada melihat kamu sukses tanpa mereka dan tanpa perlu bantuan mereka. Six of Wands menunjukkan bahwa kamu juga sedang berada di titik pengakuan, di mana orang-orang di sekitarmu mulai melihat dengan jelas hasil dari kerja kerasmu. Mungkin kamu sering dipuji atas pencapaian-pencapaian yang kamu raih tanpa harus memintanya, yang pada satu sisi membuatmu merasa diapresiasi. Kamu mungkin tidak bermaksud untuk menonjol dan mencari perhatian, namun karena kualitasmu yang tinggi, kamu tetap menarik perhatian banyak orang. Kamu menjadi simbol bagi mereka yang bangkit dari keterpurukan dan perjuangan hidup yang berat. Dan sekali lagi, hal ini menjadi cermin yang menyakitkan bagi seseorang yang merasa tidak rela kamu bahagia. Sementara kamu bersinar dan meraih kesuksesan, hidupnya malah stagnan di tempat yang sama, yang akhirnya memicu rasa iri dan kecemburuan yang semakin dalam dan meresap ke dalam jiwanya. Kini kita masuk ke kartu yang sangat penting dalam bacaan ini, Nine of Swords. Inilah kartu yang memperlihatkan energi seseorang yang sedang gelisah, tidak bisa tidur,
dan dihantui oleh kecemasan serta ketakutan yang menyiksa. Bahkan bisa jadi rasa bersalah yang dalam dan membebani pikiran. Namun jangan salah, ini bukan kamu, ini adalah dia. Dia yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu bisa bahagia tanpa keterlibatannya. Dia yang dulu mungkin meremehkanmu, mengabaikanmu, atau bahkan menyakiti kamu secara emosional dengan kata atau perbuatannya. Sekarang dia mulai menyadari bahwa kehadiran kamu dalam hidupnya adalah sesuatu yang berharga dan berarti, tetapi semua itu sudah terlambat. Dan sekarang, apa yang tersisa hanya penyesalan yang memuncak menjadi rasa iri dan ketidakrelaannya untuk melihatmu, mendapati kebahagiaan baru yang tidak ingin dia saksikan. Kemudian muncul King of Swords, yang mengilustrasikan sosok yang sangat rasional, dingin, dan bahkan mungkin manipulatif dalam cara dia berinteraksi dengan dunia. Orang ini mungkin pernah memiliki kedekatan emosi yang signifikan denganmu, apakah itu dalam bentuk pasangan, teman dekat, atau rekan kerja yang dulu kamu percayai sepenuh hatimu. Dia pintar, tahu cara membaca situasi dengan baik, tetapi juga terlalu banyak menggunakan logika dan akal sehatnya tanpa memahami perasaan yang mendalam di balik setiap tindakan. Dia mungkin tidak menunjukkan secara langsung bahwa dia terluka oleh kebahagiaan dan kemajuanmu, tetapi dia memperhitungkan semuanya dengan cermat. Dan ketika dia mengetahui bahwa kamu sedang menjalin koneksi baru yang lebih sehat dan tulus, dia merasa kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu dia anggap sebagai miliknya yang sudah pasti. Kombinasi energi dari Two of Cups dan Knight of Cups menunjukkan bahwa cinta baru atau hubungan yang mendalam dan tulus telah datang atau sedang mendekat dalam hidupmu. Ini bukan sekadar hubungan biasa, tetapi koneksi emosional yang saling mengisi, mendukung, dan menumbuhkan kebaikan di dalam satu sama lain. Dan disinilah luka lama itu semakin terasa. Orang yang tidak rela melihatmu bahagia, merasa sangat terganggu karena kamu telah menemukan seseorang yang mampu memberimu apa yang tidak pernah bisa dia berikan. Cinta yang tulus, pengakuan yang jujur, perhatian yang dikaruniakan dengan sepenuh hati, dan bahkan rasa aman yang kamu rasakan dalam hubungan barumu ini. Semuanya hadir dengan keindahan. Dan dia hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan, terjebak dalam rasa sakit dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Six of Cups mengungkap bahwa sosok ini datang dari masa lalu, menunjukkan kepada kita bahwa ada hubungan yang tidak pernah sepenuhnya terputus. Seseorang yang pernah dekat, mungkin bahkan sempat kamu perjuangkan mati-matian sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Ini adalah seseorang yang kamu kira akan tinggal dalam hidupmu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya justru menjadi bagian dari masa lalu yang menyakitkan ketika kamu mulai bangkit dan menemukan jalanmu sendiri. Kini, ketika kamu sudah beranjak dan menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri, dia datang lagi, tetapi tidak secara fisik. Dia melakukannya melalui energi yang terasa di sekitarmu. Kamu bisa merasakan keberadaannya melalui mimpi-mimpi yang tiba-tiba muncul, perasaan was-was yang sulit dijelaskan, atau kenangan yang tiba-tiba menghampirimu dengan cepat. Ini bukan kebetulan, energinya sedang terpaut padamu, bagai benang halus yang mengikat satu sama lain, karena dia tidak bisa melepaskan diri dari jejak masa lalu yang terus menghantuinya. Dan terakhir, The High Priestess muncul sebagai penegas bahwa semua firasat yang kamu rasakan selama ini bukanlah ilusi belaka. Intuisi kamu sangat tajam dan berkualitas. Mungkin kamu tidak memiliki bukti nyata atau fakta jelas di tanganmu, tetapi kamu tahu. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang mengganjal, dan harus diperhatikan secara serius dalam hubungan ini. Kamu tahu bahwa di balik senyuman palsu seseorang, ada keinginan yang terpendam untuk melihatmu gagal dan tersandung dalam perjalanan menuju kebahagiaan. Kamu tahu bahwa ada orang yang menaruh energi negatif padamu, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung atau berani mengekspresikannya dengan sepenuh hati. Dan kamu benar, karena bahkan dukun pun sudah tahu siapa dia, mengetahui jelas namanya yang terhubung dengan energi kekhawatiran ini. Jadi siapa sebenarnya yang tidak rela kamu bahagia? Dia adalah seseorang yang pernah kamu beri kepercayaan, dan mungkin juga pernah kamu cintai sepenuh hati. Seseorang yang merasa kamu terlalu cepat move on, terlalu cepat berhasil, dan terlalu cepat menemukan versi terbaik dari dirimu yang selama ini dia anggap tidak akan pernah kamu capai.
Padahal, dia belum selesai dengan egonya sendiri, masih terjebak dalam rasa sakit yang sangat dalam yang menghalangi kemajuannya. Tapi ingatlah, kebahagiaanmu bukan untuk dinegosiasikan. Kamu telah bekerja keras untuk sampai di titik ini, melalui setiap liku, rintangan, dan perjuangan yang menguji dirimu, melewati luka, trauma, dan malam-malam penuh air mata yang mungkin orang lain tidak tahu. Dan sekarang, saat kamu mulai menuai hasil yang sangat berharga dari semua usaha yang telah kamu curahkan, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalanginya. Tidak mereka yang iri, tidak mereka yang tidak rela, dan tidak mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Jika bacaan ini terasa cocok dan menyentuh sisi dalam dirimu, angkatlah hatimu dan ucapkan dalam hati dengan keyakinan yang kuat. Kebahagiaanku adalah hakku. Aku tidak akan biarkan siapapun merampasnya. Siapa yang tidak rela, biarlah semesta yang menjawab dengan cara yang adil. Terus jalani hidupmu dengan terang dan keberanian yang membara. Mereka yang tidak tahan dengan sinarmu, mungkin saja memang diciptakan untuk hidup dalam bayangan. Kamu tidak perlu meredupkan cahaya yang ada di dalam dirimu, hanya karena ada orang lain yang tidak sanggup menatap cahaya yang kamu pancarkan dengan begitu indahnya. Kamu adalah cahaya itu sendiri, manifestasi dari segala kebaikan dan kebahagiaan yang telah kamu usahakan begitu keras. Tetaplah jaga energi positifmu, tetap percaya diri, dan biarkan semesta bekerja dengan cara yang seharusnya, memberi setiap buah dari perjalanan yang telah kamu lalui. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 7788 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.